angkat tangan dulu. Oh ya, oke. Jadi gini Pak, menurut saya kampanye itu agar sekolah jadi tempat yang sehat. Jadi KSS itu kampanye sekolah promosi agar menjadi tempat yang sehat dan nah ini juga sesuai dengan apa yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah bahwa memang sekolah harus membiarkan ini. Kenapa saya mengajak kalian berkumpul di sini? Ya karena saya inginnya memang perintahnya, instruksinya dari pemerintah, kemudian diturunkan oleh dinas pendidikan. Tapi pelaksanaannya saya inginnya itu dari kalian dulu, dari dulunya. Apa sih yang nanti kita lakukan pada program kampanye sekolah sehat? Saya ingin dari siswa. Ya, ya, silakan taruh. Ya bisa ditambahkan dengan kegiatan olahraga lain Pak, misalnya ekskul. Oke, misalnya seperti itu Pak ya, baru bagus, terima kasih. Jadi bisa ditambahkan dengan kegiatan ekskul. Ekskul kita ini sudah berjalan olahraga, ada sepak bola, ada voli, kemudian badminton dan lain-lain. Cuma permasalahannya begini nah, ekskul itu kan hanya diikuti oleh beberapa siswa yang memang punya minat dan potensi di bidang itu. Betul nggak? Artinya tidak semua siswa bisa ikut. Nah, kira-kira gimana? Adakah program lain yang bisa kita pikirkan, kita rencanakan untuk meningkatkan itu, meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa selain mungkin pelajaran PJOK, selain ekskul yang bisa untuk dirasakan semua siswa? Ada yang mau jawab? Izin Pak. Ya. Bisa dengan melakukan pembiasaan buang sampah pada tempatnya. Oke, bagus. Itu yang bagus. Kebiasaan buang sampah pada tempatnya. Kira-kira ada lain nggak? Misalnya apa ya? Cuci tangan sebelum masuk kelas. Bisa kan? Sebelum berangkat ya pasti sampai kelas. Sebelum masuk kelas cuci tangan. Izin dengan tambahan kita membiasakan makanan sehat dan bergizi berupa sehat berupa sempurna. Ya, baik. Itu bisa juga. Rahasia buku misalnya. Betul nggak? Rahasia buku bisa kan? Bisa. Iya. Oke, tadi yang sudah kalian usulkan, kalian sampaikan itu saya catat, saya terima dengan senang hati tentunya. Kemudian begini, kira-kira ada nggak ya sebuah program yang lebih mantap, lebih jelas, lebih terstruktur, yang kaitannya untuk mengerjakan ini program kampanye sekolah sehat yang memang mantap, gitu, jelas, struktur. Kira-kira ada nggak? Oh, silakan Bom. Jadi di beberapa jam tertentu atau hari tertentu kita bisa mengadakan senam bersama mungkin. Oke, jadi di hari-hari tertentu ada senam bersama. Gimana? Kira-kira bagus nggak idenya? Setuju Pak. Kita ambil, tapi kita nanti perlu diskusikan dengan kepala sekolah, dengan guru PJOK, dengan UKS ya. Cuman kita usulan kita di sini nanti akan saya sampaikan ke mereka. Jadi ada di hari-hari tertentu senam, ya. Apalagi kira-kira? Jalan santai, boleh, bagus, itu kan juga sehat. Apalagi yang akan dilakukan? Untuk sampah bersama. Mengumpul sampah bersama, mengumpul sampah, boleh, bagus. Jadi kapan nih kira-kira hari yang agak santai? Hari apa? Jumat Pak. Hari Jumat. Mungkin Sabtu Pak. Bisa jadi Sabtu, kalau tidak masalah. Nanti kalau tidak hari Jumat, hari Sabtu ya. Ada 3. Jumat tadi senam, jalan santai, bersama. Jadi program ini kalau nanti benar-benar terlaksana, idenya dari kalian, betul kan? Betul Pak. Idenya dari kalian, nanti yang melaksanakan, mengkoordinir kalian juga. Misalnya kalau senam perlu apa? Sound system. Siap kalian untuk menyiapkan. Kita udah ada kan?
Gimana? Gimana? Nah, per kelas. Misalnya dimulai dari kelas yang tinggi dulu, kalau malu kan? Itu nanti berarti setiap hari Jumat adakan senam yang menyiapkan sound sistemnya kalian, yang mimpin dari kelas bergantian. Kira-kira berapa menit kalau senam? 20 menit? 30-an Pak. 30-an. Nanti boleh kalian cari ya di YouTube foto senam-senam yang untuk anak sekolah. Ya kan, bisa kan? Jadi tinggal kita berikan di proyektor atau di fokus. Bagus. Kemudian 30 menit. Nah, untuk jalan santainya kita gimana? Apakah setelah senam jalan santai atau bergantian per minggunya? Berminggu sih Pak, berminggu. Bagus. Kalau senam lalu jalan santai kayaknya capek ya. Capek, tapi bergantian. Misalnya minggu ini Jumat ini senam, Jumat jalan santai. Lalu mengumpul sampah. Oke. Seandainya ada ini tadi kan ada yang menyebutkan makan sarapan paling sehat. Nah, itu nanti bisa. Misalnya hari ini udah senam, gantian dengan jalan santai, lalu sarapan bersama, bawa bekal masing-masing dari rumah. Setuju ya kira-kira? Setuju Pak. Lauknya itu tapi harus tuh 4 sehat 5. Nah, artinya ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya, ada buahnya, syukur-syukur bawa susu. Dan minumnya minimal air putih, jangan air yang saset-saset. Ya. Ada yang lain ingin diusulkan? Cukup ya? Cukup Pak. Oke. Baik, jadi pertemuan hari ini cukup bagus ide yang kalian sampaikan. Nanti akan saya diskusikan dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga para guru yang lain. Selanjutnya besok kita adakan pertemuan lagi, khususnya membahas tentang pengalaman-pengalaman, ambil pelajaran. Artinya dalam menjalankan meningkatkan kesehatan jasmani dan kebugaran siswa ini, barangkali kalian ada pengalaman apa di SD yang sesuai Pak untuk kesehatan, boleh disampaikan pada pertemuan besok. Itu ya. Terima kasih atas kesediaannya, kehadirannya. Saya ucapkan selamat pagi. Izin saya mungkin mengganggu waktunya pagi hari ini. Sengaja mengajak Bu Risti untuk berdiskusi terkait dengan pengembangan kesehatan dan juga kebugaran jasmani siswa. Jadi Bu Risti saya ajak berdiskusi selaku pengelola UKS ya. Jadi gini Bu, pemerintah itu kan menginstruksikan untuk kampanye sekolah sehat. Kebetulan juga dari dinas kita, dinas pendidikan juga kemarin sudah memberikan edaran untuk menyelenggarakan kampanye sekolah sehat. Saya ingin berdiskusi begini Bu, kira-kira menurut Ibu selaku pengelola UKS, kegiatan apa sih yang dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani siswa kita? Kalau menurut saya bisa dilakukan dengan seperti pelajaran olahraga di sekolah, di JOK, kemudian juga ekstrakurikuler yang dilakukan seperti ekstrakurikuler olahraga. Ya, jadi kalau di jam reguler interakurikuler itu kan ada PJOK gitu ya. Kemudian eskul juga ada olahraga, ada voli. Cuman gini Bu, kalau eskul itu kan cenderung pada siswa yang memang punya potensi untuk mengembangkan minat dan bakatnya di olahraga. Artinya mungkin belum eskul itu tidak bisa mencakup seluruh siswa gitu ya. Kalau kegiatan apa ya kira-kira ya yang bisa lah untuk meningkatkan ini, tapi untuk semua siswa bisa dirasakan seluruh siswa.
Untuk kesehatan dan kebugaran sebagai siswa bisa dilakukan seperti mencuci tangan, kemudian menggunakan hand sanitizer, kemudian lingkungan di sekitar juga mungkin boleh sama-sama membersihkan seperti WC, kelas. Sanitasi ya harus lancar. Jadi pembiasaan cuci tangan, kemudian sanitasi juga harus bersih. Itu menjadi hal yang perlu kita coba usahakan ya. Gini Bu, seandainya lah nanti kalau perlu bagaimana sekolah itu ada jam khusus di hari Jumat atau di hari apapun lah, mengambil 1-2 jam untuk pembiasaan itu. Kira-kira gimana nih, akan berdampak bagus kan? Ada jam khususnya, pembiasaan cuci tangan kah, atau mungkin apa ya, senam bersama kah, atau apa gitu. Menurut saya sih sangat berdampak karena bisa dilakukan bersama-sama. Mungkin akan lebih terstruktur ya Bu ya, terjadwal. Oke. Kalau saya punya rencana begini. Kebetulan saya tadi sudah berbicara dengan siswa, khususnya anak-anak OSIS kita, sudah berdiskusi. Mereka itu menyuarakan seperti itu tadi. Jadi ada 1 jam khusus, taruhlah di hari Jumat, 1 jam atau 2 jam pelajaran yang fokusnya itu melakukan program Jumat Sehat dan Jumat Bersih. Kira-kira setuju nggak? Menurut saya sih setuju. Itu memang dari siswa ya Bu. Jadi memang usulan dari anak-anak OSIS yang tadi sudah saya diskusikan seperti itu. Baik, jadi rencananya memang itulah yang akan saya coba diskusikan dengan kepala sekolah, dengan guru-guru tentang program Jumat Sehat dan Jumat Bersih. Ya. Dari saya sih cukup Bu. Kalau dari Ibu gimana? Ada tambahan mungkin yang kita diskusikan, kita usulkan bersama kegiatan ini? Mungkin kalau untuk saya sebagai pengelola UKS bisa menambahkan untuk ekstrakurikulernya PNR. Oh iya. Kalau Kebetulan memang sekolah kita belum ada Bu ya. Itu nanti gimana gambaran kegiatannya, siapa pesertanya gitu? untuk gambarannya baru sekedar rencana. Jadi ini nanti siswa-siswa ini yang pertama akan diambil itu siswa yang punya inisiatif dulu. Karena kalau kita memaksakan nanti siswanya takut saya nggak mau. Nah, kemudian ini setelah ada didapatkan beberapa siswa, nanti coba kerjasama dengan pihak puskesmas, apakah bersedia memberi seperti sosialisasi tentang kesehatan itu, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Jadi siswa yang dipilih nanti bisa membantu guru di UKS atau pengelola UKS. Jadi yang pertama inisiatif siswa dulu ya. Artinya ya namanya ekskul memang kan tidak wajib semua siswa. Memang saya setuju Bu dengan pendapat Ibu bahwa bagusnya itu memang siswa yang punya inisiatif dulu, ada kemauan sendiri kan. Jika sudah ada kemauan, pasti mereka kan semangat. Mereka mungkin program kegiatannya syukur-syukur bisa siswa yang usulkan kan nanti ketika PNR itu terbentuk. Kemudian nanti masalah kemitraan dengan puskesmas itu juga bisa nanti kita diskusikan lebih lanjut karena memang itu merupakan aset ya, aset yang sifatnya sosial instansi di sekitar sekolah kita. Begitu. Baik. Ada lagi mungkin Bu? Cukup saja. Terima kasih Bu Rizky atas waktunya diskusi dengan saya. Untuk selanjutnya nanti kita ada diskusi sekali lagi Bu, mungkin besok atau sesempatnya dulu kita akan membahas pengalaman. Jadi kalau ini kan rencana kegiatan
terkait meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani. Nanti yang diskusi besok kita akan membahas pengalaman, mungkin pengalaman ibu di sekolah sebelumnya, kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kesehatan kebugaran siswa ini seperti apa. Tapi itu bisa kita lanjutkan besok ya. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Gali. Selamat pagi Pak. Ya, terima kasih atas kesediaan waktunya pada hari ini. Saya mengajak Pak Gali untuk berdiskusi Pak. Jadi begini, kebetulan pemerintah kita sudah menginstruksikan Pak tentang kampanye sekolah sehat, dan kemarin Dinas Pendidikan kita juga sudah mengeluarkan surat edaran agar sekolah itu menggiatkan kampanye sekolah sehat. Saya mengundang Pak Gali di sini selaku guru pendidikan jasmani dan kesehatan Pak ya, olahraga dan kesehatan. Ingin sharing lah Pak, intinya sharing untuk menjawab pertanyaan yang masih menjadi penasaran saya ini. Kira-kira jawabannya apa? Nah, coba saya ingin mendengar dari Pak Gali, nanti kita diskusikan Pak ya. Begini Pak, terkait dengan KSS atau kampanye sekolah sehat, kira-kira menurut Pak Gali selaku guru olahraga, bagaimana sih Pak untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani siswa kita? Baik Pak Sehat, cara meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani siswa di sekolah itu ada dua cara. Yang pertama yaitu kegiatan intrasekolah, yaitu pembelajaran yang ada di sekolah. Yang kedua yaitu ekstrakurikuler, itu untuk meningkatkan kebugaran. Ya, Pak. Jadi intrakurikuler yang dimaksud Pak Gali itu pelajaran PJOK-nya Iya, ya. pelajaran PJOK. PJOK juga kalau istilahnya berarti di luar Pak. Nah, di luar pelajaran. Kalau sepemahaman saya ya Pak ya, untuk ekstrakurikuler itu kan biasanya yang ikut itu tidak semua siswa. Artinya biasanya hanya siswa yang memang punya minat sekaligus ada bakat di situ. Katakanlah kalau school badminton berarti anak itu memang ada potensi. Itu artinya belum bisa mencakup seluruh siswa. Kalau kegiatan Pak yang sekiranya bisa meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani untuk seluruh siswa, kira-kira ada nggak ya? Ada, misalkan bersih-bersih Pak, bersih diri sebelum kita masuk ke kelas. Contohnya seperti cuci tangan, kemudian memotong kuku, bersihan kan. Kemudian intinya kebiasaan hari riwayat. Kalau ini Pak, kebetulan saya sebelum ini Pak tadi sudah berdiskusi dengan anak-anak OSIS nih Pak. Anak OSIS kalau mereka itu punya ide untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani itu ada, mereka ingin dalam satu hari terjadwal itu ada 1 jam atau 2 jam khusus untuk melakukan itu tadi Jumat. Kalau mereka tadi kesukaannya hari Jumat, makanya mereka namakan Jumat sehat dan Jumat bersih. Nah, jadi nanti isinya itu misal Jumat ini ada senam dengan bersih lingkungan. Nanti Jumat depan mungkin sarapan yang sama dengan komunitas sehat di masjid. Kira-kira itu gimana Pak ide dari mereka? bagus Pak itu idenya. Bagus Pak ya, mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan. Pak Gali, jadi ada 2 tahapan atau langkah, katakanlah 2 pertemuan. Yang pertama ini kita
sedang mendiskusikan tentang pertanyaan itu tadi Pak, tentang bagaimana sih untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani siswa, jasmani dan kebugaran siswa kan ya. Lalu sudah terjawab tadi Pak, ada kebiasaan pada pagi hari, kemudian Bapak Ibu studi juga seandainya ada jadwal yang terstruktur untuk mengadakan nasihat dari Pak Kursi. Yang kedua Pak, tapi mungkin kita laksanakan besok diskusinya Pak tentang ambil pelajaran Pak. Artinya barangkali Pak Kari bisa menceritakan pengalaman-pengalaman Pak Kari selama kalau mengajar di sini, ataupun mungkin sebelumnya Pak Kari ada mengajar di sekolah lain tentang itu Pak, peningkatan kesehatan jasmani, atau bahkan mungkin ketika Pak Kari menjadi murid pun bisa, tapi mungkin itu besok kita ya. Dari saya itu Pak, ada tambahan Pak. Terima kasih atas kesediaannya Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Terima kasih sudah menyediakan waktu Pak. Saya di sini selaku kesiswaan Pak. Jadi bermaksud mengajak diskusi pada Pak Darmanta selaku Kepala SMP Negeri 1 Semitau. Begini Pak, terkait dengan KSS Pak, kampanye sekolah sehat yang sudah dicanangkan pemerintah, kemudian sudah diturunkan oleh Dinas Pendidikan melalui surat edaran Pak. Jadi saya ada keresahan atau kepikiran begini Pak, tentang KSS untuk menindaklanjuti ini. Bagaimana Pak sebenarnya cara meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani siswa itu Pak? Kalau dari Bapak gimana Pak? Terima kasih Pak Siap selaku Wakil Kesiswaan SMP Negeri 1 Semitau. Jadi berkaitan dengan kampanye sekolah sehat, dari Dinas Pendidikan sudah memberikan edaran resmi untuk menindaklanjuti apa yang ada di dalam edaran itu, dan saya merasa bangga dan berterima kasih sekali kepada kurikulum kesiswaan bersama dengan OSIS, karena selama ini sebelum ada edaran itu di sekolah kita sudah menerapkan apa yang namanya sekolah sehat. Jadi untuk sekolah sehat yang ada di sekolah kita, untuk kedepannya kita harapkan masih tetap berjalan, dan untuk menjadi lebih baik lagi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya satu, untuk kebersihan toilet atau WC kita. WC kita SMP kita ini banyak sekali, itu harus dikelola dengan baik karena murid kita juga banyak. Jadi kalau tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan tidak sehat. Kemudian yang kedua tentang kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan SMP kita juga sudah melaksanakan apa yang namanya kebersihan lingkungan tersebut. Setiap hari Jumat mengadakan kebersihan lingkungan bekerjasama dengan pengelola kebersihan lingkungan SMP 1. Terima kasih, selama ini kesiswaan sudah berkoordinasi sehingga membuat sekolah kita ini sudah bebas dari sampah, dan lingkungan kita pun sudah kelihatan nyaman dan indah. Untuk yang ketiga mengenai UKS. UKS kita sudah, SMP kita ini sudah punya bentuk gedung baru, gedung baik berkait untuk kegiatan UKS. Jadi nanti minta tolong kesiswaan bersama dengan pengelola UKS untuk bekerja sama mengelola dan memanfaatkan ruang UKS itu dengan sebaik-baiknya. Di sana bisa dilengkapi dengan peralatan UKS yang memadai. Kemudian struktur UKS-nya nanti juga mohon disampaikan kepada pengelola UKS bahwa struktur UKS di sana juga harus ada, karena bagaimanapun juga setiap kegiatan harus punya pengelola, punya struktur masing-masing. Nah, mungkin banyak hal yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Nah,
antara lain yang sudah Pak Guru sebutkan tadi dan masih banyak yang belum bisa kita sebutkan, tapi pada dasarnya kita mendukung surat edaran tentang KSS tersebut. Terima kasih Pak Siap. Ya, gini Pak, tadi sebelum pertemuan kita ini Pak, tadi pagi saya sudah bertemu dengan OSIS yang mana merupakan perwakilan dari siswa-siswa kita Pak. Jadi begini, dalam rangka ini kan kita sambil meneruskan atau mengimplementasikan KSS di sekolah kita Pak, konteks sekolah kita. Jadi OSIS, siswa melalui OSIS itu ini Pak, mengusulkan sebuah program Pak. Programnya itu namanya program Jumat Sehat dan Jumat Bersih. Nah, jadi mereka itu merencanakan, idenya memang asli dari mereka Pak. Jadi begini, setiap Jumat itu siswa meminta semacam ada jam tersendiri Pak, gitu, 1 atau 2 jam untuk melakukan yang pertama ada jalan santai Pak. Nah, kemudian nanti bisa berselang-seling, minggu depannya bisa senam, Pak, senam. Kemudian bisa juga ini membawa bekal Pak. Jadi sarapan bersama yang menunya itu 4 sehat 5 sempurna. Itu usulan dari mereka. Kemudian untuk Jumat bersihnya itu nanti ada bersih-bersih lingkungan Pak, memungut sampah, nebas rumput, dan juga tamanisasi Pak, menanam bunga. Jadi itu yang mereka suarakan kepada saya tadi. Kemudian karena ini berkaitan dengan program yang baru, berdampak kepada murid, juga mengikut sertakan keterlibatan murid, jadi yang mengkoordinir kegiatan itu juga nanti dari OSIS Pak. Jadi mereka itu mengusulkan untuk senamnya nanti yang mimpin kelas bergantian gitu. Misalnya Jumat ini dari kelas 9, nanti kelas 8 bergantian. Yang menyiapkan sound system karena senam terusan itu juga nanti harus siap untuk melakukan. Nah, kalau dari Pak Kepala Sekolah sendiri menanggapi program tersebut bagaimana Pak? Terima kasih Pak Siap. Suatu program yang sangat bagus sekali dan perlu didukung baik oleh sekolah maupun guru-guru yang ada di sini. Jadi untuk kegiatan Jumat Sehat ini seperti yang sudah diusulkan oleh siswa melalui wadah OSIS, nanti bisa kita laksanakan. Untuk program Jumat Sehatnya nanti jadwalnya kami serahkan kepada OSIS bersama dengan kesiswaan. Kemudian lebih bagus lagi seperti yang diusulkan tadi, setelah kita melakukan kegiatan Jumat Sehat, misalnya senam atau jalan santai, kita melakukan sarapan bersama, anak-anak membawa bekal masing-masing dari rumah, kemudian kita makan bersama. Dan alangkah lebih bagusnya lagi kalau nanti kesiswaan bekerja sama dengan Humas untuk berkoordinasi dengan pihak Puskesmas, apakah mereka bersedia untuk bergabung dalam kegiatan Jumat Sehat ini. Kalau bersedia, nanti minta tolong pada pihak Puskesmas untuk memberikan suatu bentuk tambahan vitamin bagi anak-anak. Misalnya yang perempuan itu bisa kita berikan penambah darah. Jadi untuk kedepannya anak-anak yang perempuan itu bisa terhindar dari anemia dan sebagainya. Nanti saya serahkan kepada kesiswaan bersama dengan Humas untuk bekerja sama, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya Puskesmas, untuk dalam kegiatan Jumat Bersih dan Jumat Sehat. Terima kasih Pak Siap. Baik, terima kasih Pak atas tanggapannya. Jadi ini mendapat tanggapan positif lah intinya dari Bapak Kepala Sekolah, mendapat dukungan. Nanti mungkin juga bisa bekerjasama dengan kurikulum Pak, karena ini kan terkait dengan penjadwalan Pak ya, karena dia kan pembelajaran mengambil 1 atau 2 jam di hari Jumat itu Pak. Nah, kemudian untuk terkait dengan kerjasama dengan Puskesmas itu juga suatu hal yang bagus Pak, karena
kita apa ya, ada namanya pemetaan aset ya Pak ya. Iya, iya. Jadi aset tidak melulu tentang fisik dan juga Fisik, sarana fisik, prasarana, ya. tapi juga instansi luar itu yang seperti puskesmas, mungkin polsek dan Polsek. sebagainya. Itu suatu hal yang positif untuk kita bisa manfaatkan. Ya. Itu nanti akan saya tindak lanjuti. Nah, Mungkin nanti kami serahkan ke yang bersangkutan aja. ya Pak. Baik. Saya kira ini saja Pak yang ingin saya diskusikan dari Bapak Kepala Sekolah. Ada tambahan mungkin? Jadi terima kasih Pak Siap selaku kesiswaan, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan hari ini bisa kita realisasikan bersama untuk menuju SMP Negeri 1 Smito yang lebih baik. Terima kasih Pak Siap atas waktunya, sudah memberikan waktu pada Pak Guru untuk diskusi. Saya yang terima kasih Pak. Oke. Saya ada rencana 2 kali diskusi Pak. Jadi untuk yang hari ini fokusnya tentang inilah Pak, untuk menjawab pertanyaan tadi itu Pak, untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani siswa. Untuk yang hari selanjutnya mungkin Bapak ada waktu, entah besok atau lusa, itu terkait dengan ambil pelajaran. Ambil pelajaran itu maksudnya pengalaman-pengalaman lah, pengalaman-pengalaman di masa lalu. Mungkin Bapak pernah menjabat di sini berapa tahun, atau di sekolah lain ada program yang terkait dengan itu juga Pak. Mungkin bisa disampaikan di pertemuan selanjutnya Untuk belajar ya, untuk menggali pengalaman positif yang sudah pernah dilakukan dan berhasil. Mungkin itu saja Pak ya. Terima kasih. Pak Siap, terima kasih. Terima kasih atas waktunya dan selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, anak-anak OSIS, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan diskusi kita, lanjutan dari diskusi kita yang pertama 2 hari yang lalu. Jadi 2 hari yang lalu kita sudah berdiskusi tentang program untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani siswa yang berkaitan dengan kampanye sekolah sehat. Masih ingat kemarin hasil diskusinya ada apa saja kegiatannya? Maksud saya mengumpulkan kalian di diskusi yang kedua ini, saya ingin menggali pengalaman-pengalaman kalian. Masing-masing mungkin punya pengalaman yang berbeda-beda, yang mana pengalaman ini bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk mendukung program yang sudah kita rencanakan ini, ya kan? Kira-kira ketika kalian sudah 2 tahun sekolah di sini, atau mungkin di SD atau di luar sekolah, kalian punya pengalaman apa yang terkait dengan program kesehatan dan kebugaran jasmani ini, boleh disampaikan untuk nanti kemudian kita diskusikan sebagai hal-hal yang dapat mendukung program ini. Izin Pak. Oke, silakan. Saya mempunyai pengalaman menjadi 12 pada kelas 7. Jadi saya ingin mengusulkan gimana kalau saya mengatur barisan di lapangan Pak. Oke, ini pada program yang mana kerja? Pada program senam Pak. Oke, jadi bagus usulan kerja, karena dia punya pengalaman sebagai seorang ketua kelas, maka paham cara menyiapkan barisan. Senam itu kan memang perlu disiapkan bagi-bagian. Nah, jadi Firja mengusulkan dia nanti yang memimpin. Kebetulan Firja bercita-cita jadi TNI juga, betul? Nah, oke. Masih terkait dengan senam. Kebetulan Firja sudah membuka diskusi tentang senam. Ada hal lain yang mau disampaikan? Oh ya, silakan, Bob. Karena saya bisa dalam hal teknologi, Ya. urusan sound system dan proyektor, biarkan saya yang mengurusnya Pak. Oke, mantap. Jadi senam memang perlu
proyektor, sistem, speaker dan lain-lain. Nanti Bang sudah punya pengalaman, ada hobi juga. Di situ nanti untuk sound system itu kita serahkan kepada Bang. Masih senam, apalagi? Ya, silakan Nabil. Saatnya jangan barisan. Ya. Terus juga turun ke lapangan untuk membantu mengatur barisan. Oke, baik, itu diperlukan. Bagus, ide yang bagus dari Nabil. Jadi ketika Firja mengatur memimpin barisan di depan, nanti anggota OSIS yang lain membantu menyiapkan di bawah karena memang jumlah siswa kita banyak, ya kan? Setuju usulan dari Nabil? Oke. Terkait dengan senam masih ada lagi? Cukup? Kemudian yang kegiatan jalan santai, silakan. Kalau saya itu seorang baby, jadi saya biasa melihat bapak saya mengatur lalu lintas sampai kegiatan. Maka oleh sebab itu, jadi pada saat jalan santai saya membuat lalu lintas. Bagus. Jadi pengalaman dari Bapak Olive nih sebagai TNI. Nah, Olive nanti pas jalan santai, memang betul kita jalan santai kan sekolah kita kan di apa ya namanya jalan raya. Itu memang rawan dengan jumlah siswa yang banyak, maka perlu diatur lalu lintasnya. Nanti Olive yang akan mengkoordinir itu. Kalau tidak cukup nanti bisa dengan teman-teman yang lain ya Olive ya. Oke. Kemudian tentang kebersihan lingkungan dan tamanisasi. Ada pengalaman apa? Oke, silakan. Mereka tadi memiliki sekolah yang luas. Betul. Mereka jika kelas-kelas lain dibagi menjadi berapa, di mana di belakang atau di depan dibagi menjadi berapa kelompok. Oke, jadi maksudnya itu ada misalnya di lapangan nanti ada kelas berapa yang atur. Kemudian di daerah kantin, misalnya kelas 7 karena yang dekat. Seperti itu. Jadi nanti OSIS yang membaginya ya, membagi kelas 7 B, C, D misalnya di mana. Nah, itu nanti kembali ke kalian juga. Oke? Jadi berdasarkan pengalaman dari kalian kita dapatkan hal-hal yang dapat mendukung program ini seperti tadi yang disampaikan Firja, Olive, Bong dan lain-lain. Saya ucapkan terima kasih. Sekiranya ada yang lain enggak yang perlu disampaikan terkait dengan program Jumat Sehat dan Jumat Bersih ini? Ada? Ada atau tidak? Cukup? Oke. Terima kasih atas waktunya. Pertemuan kita fokusnya adalah menggali pengalaman atau atur pelajaran, ambil pelajaran yang dapat kalian sampaikan ke saya. Pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sini. Selamat siang Bu Risti. Selamat siang Pak Sihab. Baik, terima kasih atas waktunya. Hari ini saya mengajak diskusi kembali dengan Bu Risti, melanjutkan diskusi di 2 hari yang lalu kita yang membahas tentang program yang berdampak pada murid, khususnya upaya meningkatkan kesehatan jasmani dan kebugaran jasmani siswa. Dari hasil diskusi 2 hari yang lalu, kita sudah mendapatkan sebuah program namanya program Jumat Sehat dan Jumat Bersih, yang isi programnya itu diantaranya senam, jalan santai, sarapan bersama, bersih-bersih lingkungan, dan tamanisasi. Maksud saya mengajak diskusi yang kedua ini dengan Bu Risti selaku pengelola UKS dan juga guru juga di sini, yaitu kira-kira pengalaman-pengalaman Bu Risti selaku guru mungkin di sekolah ini maupun di sekolah Bu Risti yang sebelumnya, atau ketika dulu menjadi seorang murid, itu apa? Sesuatu pengalaman apa yang mungkin bisa kita jadikan pertimbangan untuk bisa mendukung program yang akan kita jalankan ini. Gimana dari Bu Risti pengalaman-pengalamannya? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya, dalam kegiatan tersebut perlu adanya pengawasan, seperti saat senam, agar semua siswa itu bisa ikut serta dalam senam. Karena jumlah siswa juga banyak, jadi perlu ada pengawasan agar semua siswa itu dapat melakukan senam. Kemudian contoh lagi
jalan santai agar tidak mengganggu jalan pengendara lain, maka perlu pengawasan agar tertib jalannya. Oke. Itu Bu ya dari Bu Risti. Jadi ada dua hal yang menjadi pengalaman Ibu lah, mungkin melihat kegiatan-kegiatan kita sebelumnya Bu ya, dengan jumlah siswa yang banyak, dengan kondisi juga depan sekolah kita merupakan jalan raya. Jadi kalau untuk senam yang pertama kita perlu pengawasan. Mungkin sebelumnya saya sudah berdiskusi dengan anggota OSIS Bu, memang betul nanti untuk kegiatannya ini kan memang akan dikelola oleh OSIS itu sendiri, maka nanti yang akan mengawasi juga dari OSIS, dari murid. Kemudian termasuk juga ketika jalan santai nanti ada di titik-titik tertentu juga OSIS akan turun di situ untuk mengatur lalu lintas gitu ya. Kira-kira ada lagi Bu dari Bu Risti tentang mungkin pengalaman atau aktivitas apa sebelumnya yang bisa berperan baik untuk program ini? Cukup. Oke, terima kasih atas sarannya, masukannya, pengalamannya sudah berbagi dengan saya, sudah berkenan. Terima kasih Bu ya. Oke, sekian. Pagi Pak Gali. Pagi Pak. Oke, terima kasih atas kesediaan waktunya. Apa kabar Pak Gali? Kabar baik Pak. Oke, terima kasih atas kehadirannya Pak. Kita hari ini berdiskusi lagi. Setelah minggu lalu kita sudah berdiskusi tentang kegiatan yang bisa meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani siswa. Kemarin saya sebut sebagai tahap buat pertanyaan Pak. Nah, jadi untuk yang kedua ini, tahap yang kedua ini saya sebut tahap ambil pelajaran. Nah, maksudnya itu saya mengajak Pak Gali untuk diskusi untuk menggali pengalaman-pengalaman positif yang barangkali Pak Gali miliki, baik itu dulu sebagai siswa maupun menjadi guru, terkait dengan suatu kegiatan untuk program untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Kalau dari Pak Gali sendiri gimana? Ada pengalaman apa Pak tentang peningkatan kesehatan dan kebugaran jasmani siswa? Baik Pak, terima kasih. Dulu saya pernah mengajar di SD Pak. Ya. Kemudian kami membuat program yang pertama yaitu senam pagi. Senam pagi yang dilaksanakan itu pada hari Jumat. Ya, kemudian kita melibatkan anak kelas atas untuk memimpin senam tersebut. Karena kita nggak mungkin kan kalau kita menunjuk kelas bawah untuk memimpin, karena kelas bawah kan masih kecil Ya, karena SD Pak ya. karena SD. Untuk kemudian yang program yang kedua yaitu cek kebersihan dan kerapian badan. Iya, sebelum masuk kelas. Nah, biasanya kita itu kalau pagi sebelum mereka masuk ke kelas Pak, kita bariskan dulu di depan kelas, kemudian kita cek bukunya udah bersih apa belum, terus kerapian, kayak gitu, kerapian dari rambut, terus bajunya udah rapi apa belum, dimasukkan apa belum, kemudian sepatunya bersih atau enggak gitu. Ada lagi Pak mungkin untuk program? Program sebenarnya ada satu Pak, yaitu siswa itu diwajibkan untuk membawa bekal sendiri hasil masakan dari rumah. Tujuannya apa? Karena sekolah itu tidak ada kantin Pak, tidak ada kantin, otomatis kan anak-anak harus bawa bekal. Nah, misalkan ada kantin pun kita pilih makanan-makanan yang tidak ada bahan kimia dan berpengawet. Makanya itu kita buat program gimana caranya anak itu bawa bekal sendiri. Nah, di dalamnya itu ada makanan 4 sehat yang 5 sempurna seperti itu. Untuk cara peningkatan kesehatan. Gini Pak, kebetulan sebelum dengan Pak Gali ini kemarin saya juga sudah berdiskusi di ambil pelajaran ini. Saya membuka diskusi dengan anak-anak OSIS. Kebetulan jawaban mereka hasil diskusi kami itu juga hampir sama Pak. Jadi ada program senam nanti akan direncanakan mereka, kemudian ada sarapan juga. Mereka menginisiasi begini Pak, mereka
yang akan mengkoordinir setiap kegiatan itu, karena ya kita mungkin kalau Pak Gali dulu di SD kan, kalau adik kita kan udah SMP, mereka merasa mampu bertanggung jawab. Kalau Pak Gali sendiri gimana untuk program yang dikoordinasi oleh mereka sendiri? Bagus sekali Pak, itu program tersebut dapat melatih inisiatif ya Pak. Kita kemudian kemandirian dan bertanggung jawab serta rasa memiliki ini ya Pak, rasa memiliki sekolah. Karena mungkin kalau kita nggak mempunyai rasa memiliki sekolah kan kita akan acuh tak acuh terhadap lingkungan yang ada sekolah kan. Misalkan dengan adanya program kayak kebersihan gitu kan, mereka buat program kemudian melaksanakan dan melaksanakan dengan tanggung jawab, itu merupakan suatu program yang bagus bagi mereka. Dan kemandirian tadi, tanggung jawab dan rasa memiliki. Jadi itu saja sebenarnya Pak inti dari diskusi kita pada pagi hari ini. Ada lagi Pak? Terima kasih Pak ya. Selamat pagi. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Siap. Apa kabar Pak? Baik, siap, luar biasa Bapak Luna. Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih Pak atas waktunya. Kita melakukan pertemuan pada siang hari ini sebenarnya melanjutkan diskusi kita pada minggu yang lalu Pak. Jadi minggu yang lalu kita sudah, kalau saya boleh sebut, melakukan diskusi tahap 1 tentang buat pertanyaan. Untuk diskusi yang kedua ini kita namakan diskusinya ambil pelajaran. Nah, kenapa disebut dengan ambil pelajaran? Karena di sini saya ingin berbagilah pelajaran pengalaman yang pernah Bapak miliki atau dapatkan selaku guru maupun kepala sekolah terkait dengan program yang kemarin kita sudah tentukan, yaitu tentang program Jumat Sehat dan Jumat Bersih dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani siswa Pak. Jadi saya ingin sharing atau diskusi kira-kira pengalaman positif Bapak yang pernah Bapak miliki, dapatkan di pengalaman sebelum-sebelumnya itu terkait dengan program yang serupa dengan ini gimana Pak? Terima kasih Pak Siap. Jadi sebelumnya Pak Guru sampaikan bahwa pengalaman Pak Guru menjadi PNS ini dari tahun 98. Pak Guru sudah banyak bertugas di Putus Sipo, di SMA, kemudian pindah ke Lanjak 9 tahun 5 bulan, dan pindah ke Semito, pindah ke Sejiram dan sebagainya, sudah banyak. Dan di sana Pak Guru melihat bahwa untuk program kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan dan kebugaran ini kurang lebih yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Kebanyakan mereka menggunakan waktu, memanfaatkan waktu pada hari-hari tertentu untuk kegiatan kesehatan atau kebugaran ini. Misalnya setiap hari Jumat, biasanya kalau dulu waktu Pak Guru tugas di Lanjak itu ada kegiatan Jumat Bersih, di mana di dalam Jumat Bersih itu dilaksanakan sebuah kegiatan menebas lingkungan, kemudian membersihkan lingkungan yang got-got, kemudian membersihkan sampah-sampah di sekitar sekolah dan sebagainya. Itu sama persis yang kita laksanakan juga di sekolah kita. Kemudian kegiatan Jumat Sehat. Jumat Sehat itu kalau di sekolah-sekolah yang sudah pernah Pak Guru tugas, itu ada kegiatan Jumat Sehat yang berkaitan dengan senam jasmani. Senam jasmani itu ada kegiatan senam, ada kegiatan jalan sehat, kemudian ada kegiatan olahraga, pengembangan diri dan sebagainya. Itu dilaksanakan setiap hari Jumat. Seperti di sekolah kita saat ini
kurang lebih ya. Jadi setiap hari Jumat kita juga melaksanakan seperti itu secara bergantian. Minggu ini jalan kaki sehat, minggu depan kita senam sehat, kemudian setelah senam sehat kita adakan suatu kegiatan yang bekerja sama dengan pihak rumah sakit, misalnya tentang penambahan vitamin bagi siswa yang perempuan. Itu kurang lebih Pak yang kami alami selama kami bertugas di sekolah-sekolah tersebut, baik di Sejiram, di Semitau, di Lanjak, di Kutusipol. Kurang lebih seperti itu mereka melaksanakan, hanya caranya saja yang berbeda-beda. Gitu Pak Siap. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi nanti program yang akan kita laksanakan pun sebenarnya di pengalaman Bapak juga bukan hal yang benar-benar baru Pak ya. Tapi memang bernilai positif Pak ya untuk siswa. Positif ya. Sangat bernilai positif untuk siswa dan juga untuk sekolah. Iya Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, pertanyaan terakhir juga. Ini kan kemarin sebelum pertemuan kita hari ini, saya sebelumnya sudah mengumpulkan anak OSIS juga. Jadi mereka itu yang akan nanti mengkoordinir Pak. Jadi kegiatannya itu atas usulan siswa, nanti dilaksanakan oleh siswa, diawasi oleh siswa juga. Jadi ada keterlibatan siswa. Kalau menurut Bapak sendiri gimana nih partisipasi siswa yang seperti itu? Ya, itu sangat bagus Pak. Itu luar biasa. Memang dalam setiap kegiatan kita harus melibatkan mereka bersama kesiswaan, bersama guru-guru yang lain. Jadi antara kesiswaan, guru dan siswa itu bekerja secara bersama-sama dalam setiap kegiatan yang kita laksanakan itu Pak. Di mana-mana memang seperti itu. Apalagi kalau nanti OSIS digerakkan untuk memotivator, untuk memberikan contoh untuk kegiatan tersebut, itu lebih bagus karena mereka harus kita berdayakan. Terima kasih. Saya kira ini saja Pak yang ingin saya tanyakan. Dan 2 hal tadi sudah saya dapat poinnya. Kalau dari Pak Dar mungkin ada tambahan lagi atau cukup Pak? Mungkin saya rasa Pak Guru cukup itu aja karena udah jelas dan sudah kita laksanakan juga. Semua sekolah-sekolah khususnya di kabupaten kita Kapuasuli ini mungkin rata-rata sudah melaksanakan kegiatan semacam ini. Dan lanjutkan, itu adalah suatu kegiatan yang positif baik untuk mereka dan juga baik untuk kita sekolah. Begitu Pak. Terima kasih Pak ya atas ketersediaan waktunya diskusi dengan saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Siap.